Pada sesi ini, saya akan menunjukkan implementasi basis data menggunakan arsitektur master slave. Server master memiliki tugas sebagai sumber utama perubahan data, sedangkan server slave menerima dan menerapkan perubahan secara otomatis. Tujuan dari replikasi ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan data, menyediakan cadangan sistem, serta mendukung kebutuhan distribusi basis data. Replikasi master slave memungkinkan sinkronisasi data secara otomatis dari server master menuju server slave. Master berperan sebagai sumber data utama, sedangkan slave bertugas untuk menerima salinan perubahan data. Pada sebelum melakukan replikasi, diperlukan untuk melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada host server master dan server slave, yang dimana pada saat ini, pada praktikum ini saya akan mencoba melakukan konfigurasi melalui command line, yang dimana nantinya akan melakukan konfigurasi untuk mengaktifkan binary log agar perubahan data dapat tercatat di server, dapat dicatat server ID diberikan sebagai identitas unik server, dan user replikasi dibuat agar server slave dapat mengakses binary log. Keberhasilan konfigurasi nanti pada master akan terlihat dengan menggunakan perintah show master status. Oke, mungkin kita akan langsung mencoba konfigurasi. Em, Seperti yang dijelaskan pada sesi 1, host master yang saya gunakan itu menggunakan macOS, sehingga untuk melakukan verifikasi database pada macOS dapat dengan menggunakan pada CLI dapat dengan menggunakan perintah sudo application same file, kemudian bin MySQL, password host MySQL. Kemudian show database. Database rumah sakit adalah target database yang akan kita lakukan dan praktikum pemenuhan tugas 3. Selain tahapan selanjutnya, setelah kita verifikasi database dan sudah tersedia juga pada database rumah sakit, yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi pada server database dengan memasukkan server ID, login, dan binlog target database. Sintak yang digunakan dalam praktik ini adalah dengan menggunakan sudo application same, kemudian sampel pc dan my.cnf. Oops. Dan oke. Di sini kita harus mencari MySQL yang dimana sudah
proses ini sebetulnya saya sudah melakukan konfigurasi, replikasi, di host, master, server master, dan juga master, server swab. Adapun konfigurasi pada server master, dapat kita lakukan dengan menambahkan server ID 1 untuk server, kemudian log, strip bin sama dengan MySQL bin untuk, eksekusi file, dan bin log do db untuk, target database. Pada macOS terdapat, beberapa sedikit perbedaan dalam penulisan, konfigurasi, yang dimana di macOS ini untuk menggunakan strip, untuk menyambung, apa namanya, parameter konfigurasi, sedangkan untuk di Windows ataupun di Ubuntu kalau tidak salah menggunakan underscore seperti ini. Oke, selanjutnya setelah konfigurasi selesai dilakukan, tekan Ctrl X, eee, kemudian, jika ada, oke, saya coba, mmm, nah tadi tidak perubahan, jadi langsung dia akan saya coba lakukan perubahan sedikit di komentar, sehingga ketika tekan X nanti akan muncul pilihan, apakah, akan eee, modifikasi pada file my.cnf, akan dilakukan, eee, disimpan atau di-cancel. Kita memilih yes dengan menekan tombol pada keyboard, kemudian enter. Setelah ini, yang harus kita lakukan adalah, melakukan restart pada, MySQL. Adapun caranya sudo application sampel bin, kemudian, oh, oke, sorry, dan restart. Oh, oke, restart. Kemudian, kita cek statusnya. Nah, di sini terlihat bahwa, Apache running dan MySQL is not running. Nah, hal ini saya temukan, di macOS, eee, entah ini, eee, ketika melakukan restart, MySQL itu selalu tidak dapat, tidak dapat, eee, running, berjalan normal kembali. Nah, yang saya temukan itu ternyata, untuk melakukan troubleshooting-nya itu kita dapat melakukan, perintah, ps aux grep min-e, kemudian mysqld on mariadb. Nah, di sini terlihat, sebetulnya, MySQL ini masih berjalan, eee, dan tidak pernah, mati, sehingga untuk dapat melakukan, meng-apply konfigurasi terakhir atau, menjalankan aplikasi, konfigurasi terakhir, maka kita harus melakukan, menghentikan prosesnya secara manual dengan cara sudo kill them, dan di sini terlihat, ID prosesnya yaitu 66, 66, 7, 66, 9, 79, dan 66, 815. Kita akan lakukan
per satu untuk mematikan prosesnya, dan 66 lagi 66815. Oke, verifikasi apakah masih ada. Jika tidak ada, baru kita akan melakukan start kembali. Oke, kita akan lihat apakah MySQL sudah running, dan ternyata sudah running. Ini mungkin salah satu kelemahan ketika menjalankan restart SAM di macOS. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melakukan verifikasi terhadap uh, binary log sama, dan juga server ID di MySQL. Caranya dapat kita harus login dulu, masuk dulu ke dalam MySQL. Uh, Jika di awal tadi menggunakan string panjang, sebetulnya kita juga bisa langsung memanggil MySQL dengan cara MySQL sudo MySQL. Caranya kita langsung masuk, kemudian kita ketikkan some variables like log underscore bin. Oh, sorry. Oh. Nah, sini terlihat bahwa variabel bin kondisinya sudah on. Kemudian kita akan melihat kembali status dari server ID. Server ID pun statusnya sudah on. Oke. Selanjutnya apa namanya? Ke untuk agar Slack dapat melakukan replikasi, maka diperlukan user sendiri dan tidak disarankan untuk menggunakan root. Adapun caranya untuk melakukan eh, melakukan akan user itu apa ya, karena ini karena saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya, maka user tidak akan saya buat, tapi saya akan mencoba untuk menemukan apa ya yang seharusnya sintak untuk membuat user aplikasi. Mungkin kita akan coba memperlihatkan sintak yang diperlukan, cara membuat user aplikasi database. Nanti jika memang belum dibuat user untuk referensi, maka perintahnya adalah dengan cara get user replika at persen, kemudian identify user, maksudnya replika at dollar persen. Sorry, replika
identify user and identified by at Dika at 2026, kemudian saya berikan akses untuk verification swab bintang to let's begin. Kemudian terus privilege. Ini adalah sintaks untuk membuat user replikasi yang akan digunakan pada server swab, yang dimana usernya bernama replika at persen. Persen ini adalah alamat dari server, kemudian identify by ini adalah password dari user replika. Oke, dan selanjutnya oke. Selanjutnya ketika sintaks tadi sudah sejalankan, maka kita akan mencoba untuk melakukan verifikasi apakah user tersebut sudah sudah ada dalam host dengan cara select user, host from mysql.user yang user sama dengan replika. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sintaks yang digunakan tadi sudah berjalan dan user sudah ada dalam server. Oke. Selanjutnya mungkin lakukan verifikasi akhir untuk melihat status master dari environment yang sudah kita persiapkan dengan cara sama status klik koma dan terlihat bahwa status dari aplikasi server master sudah siap, yang dimana sudah terdapat file MySQL build dan dalam posisi gambar 2 dan build log dan target database rumah sakit sudah terlihat. Sebelum replikasi dilakukan pada step kondisi awal database master dan step harus sama persis. Oleh karena itu perlu dilakukan ekspor database rumah sakit yang saat praktikum ini saya akan menggunakan perintah MySQL Bloom yang dijalankan pada CLI. Kemudian file SQL tersebut akan dikirim ke Ubuntu melalui SSH menggunakan SCP, dan setelah itu file diimport dan ada dalam lab, maka setelah file sukses dikirim ke Slack, maka akan melakukan import ke MariaDB pada Ubuntu sebagai server
sebagai server lab, sehingga kedua server memiliki struktur dan data awal yang identik. Adapun mungkin, saat selanjutnya saya akan melakukan, proses ekspor database rumah sakit dari server master menggunakan, perintah mesql. File yang dihasilkan tersebut sebagai data awal pada Step. Adapun, perintahnya adalah pertama kita keluar dulu dan, kan sudo garing application send, kemudian sampel bin mysql dan biar lebih rapi, ya saya akan menggunakan garing rumah sakit garing akan ditempatkan di lokasi desktop stop rumah sakit .sql. MySQL dulu. Oke, ada pesan ini. Rumah sakit garing. Hmm, di- nah, hmm, oh, ada di pin. Oke, nah, di sini artinya eh, kita melakukan sintak MySQL soal database rumah sakit dan eh, melakukan ekspor dengan tanda besar ke dalam sebuah file yang berlokasi di desktop dan nama filenya adalah rumah sakit SQL. Ya, kita akan melihat apakah memang file rumah sakit dan SQL benar terbentuk dengan cara mengetikkan hal enter. Dan sini terlihat baru terbentuk yang kayaknya udah sesuai dengan yang baru. Ya, file untuk di file export sudah tersedia. Kemudian kita akan melakukan pengiriman melalui SCP dengan perintah langsung aja SCP lokasi file yang akan dikirim, kemudian user dari server swap
Lokasi atau tanggal tempat tujuan, bukan password. Oke. Di sini terlihat bahwa eh, file berhasil dikirim 100%. Oke, selanjutnya selanjutnya mungkin kita akan mencoba melakukan SSH, remote server swap dengan cara SSH terus di user dan alamat IP-nya 130. Oke, saat ini kita sudah masuk ke server swap dengan IP 172.16.150.30. Em, Hal yang pertama kita lakukan karena tadi kita mengirimkan file untuk di hasil ekspor adalah dengan melihat posisi sekarang di mana dan PWD, dan ini adalah lokasi file yang tadi kita telah kirimkan melalui STP untuk melihatnya dengan ls, dan ini adalah file yang kita kirimkan. Em, Hal yang untuk melakukan import ke Surface Web sehingga struktur data dan data awal kedua server eh, jadi identik, maka hal yang pertama kita lakukan adalah dengan cara masuk dulu ke MySQL. Oke, eh, MySQL admin password. eh, sudo MySQL yang admin. Oke. Eh, Hal yang pertama dilakukan adalah dengan cara melakukan create database yang sama, nama yang sama, yaitu create database rumah sakit. Ah, karena seperti yang saya jelaskan di awal, saya sudah melakukan konfigurasi terlebih dahulu, maka seharusnya ketika saya melakukan perintah ini, sistem akan mendeteksi bahwa database rumah sakit sudah pernah dibuat. Dan jika memang belum dibuat, maka bisa langsung melakukan perintah ini, kemudian melakukan langkah import dengan cara MySQL new, sorry, kita keluar dulu, dan cara sudo langsung melakukan ekspor dengan cara sudo MySQL new user admin new password SQL, kemudian
eee, rumah ke data, kemudian eee, target database yang akan diimport adalah, rumah sakit, kemudian, lebih kecil dan lokasi dari nama file, eee eee, kemudian enter. Saya tidak akan melakukan enter karena sudah ada. Kita akan langsung lanjut ke verifikasi, database dari rumah sakit dengan cara use rumah sakit dan show table. Show table. Terlihat bahwa database sudah berhasil diimport dengan data struktur yang sama seperti uh, data sampel master. Oke, selanjutnya hmm, selanjutnya mungkin pada tahap ini server Ubuntu kita akan melakukan konfigurasi sebagai slab dengan memberikan server ID yang berbeda dari master. Kemudian dilakukan konfigurasi koneksi ke master menggunakan user replika dan informasi binary log. Keberhasilan konfigurasi dibuktikan melalui status replikasi yang menunjukkan slab IO running dan slab SQL running bernilai yes. Adapun ini akan dilakukan masih menggunakan eh, CLI dan posisi kita masih tetap seperti yang sama, yaitu eh, keluar dulu dari database, kemudian masuk ke konfigurasi dengan perintah sudo etc mysql mariadb, kemudian MariaDB 50, oh sorry, sudo lalu nama file konfigurasi, kemudian cari MySQL, MariaDB dan masukkan perintah konfigurasi server ID sama dengan 2. Setelah itu Ctrl X jika nanti mengkonfirmasi untuk melakukan set atau override, maka cukup tekan tombol yes pada keyboard. Dia lakukan restart database dengan cara sudo systemctl restart MariaDB, dan terakhir kita coba konfirmasi status MariaDB apakah sudah berjalan. Oke, dan ini terlihat MariaDB berhasil di restart tanpa ada error. Selanjutnya mungkin kita akan coba melakukan verifikasi server ID, yang dimana seharusnya server ID di step ini ada menunjukkan server ID 2, dan hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi akan di Ubuntu sebagai kandidat server slab telah berhasil. Oke, perintahnya adalah show variable
like server kutip server like server ID. Oh, server ID. Nah, kita lihat bahwa nilai dari server ID-nya 2 dan membuktikan bahwa Ubuntu telah menjadi server Slack dengan ID 2. Walaupun kalau misalkan yakin, untuk memastikan tak ada konfigurasi aplikasi sebelumnya yang dapat mengonfirmasi baru, dapat juga kita melakukan perintah stop swap, kemudian di koma, setelah itu baru lakukan reset swap all di koma. Terus kemudian setelah itu lakukan jalankan swap dengan cara start swap titik koma. Oke, setelah nanti jalan, maka kita akan melakukan verifikasi apakah Slab sudah berjalan secara optimal dengan cara show slab status garis miring, oke, agar alamatnya dapat terlihat, dapat dibaca dengan mudah, dan enter, dan dapat dilihat bahwa uh, slab ID step waiting for master to send event, artinya slab ini sudah siap untuk menerima aplikasi dari server database dengan IP 192.168 menggunakan username juga, dan master log filenya sekian dengan posisi sekian. Oke. Kemudian yang harus di jalan di sini adalah server underscore IO running yes, dan lab SQL running yes. Ini yang perlu dipastikan bahwa service replikasi telah berjalan sebagaimana secara optimal, dan proses sinkronisasi tidak ada yang terpending dengan melihat bahwa second step condition master zero. Artinya proses replikasi sudah terkonfigur secara baik, dan dan untuk memastikan kembali bahwa replikasi memang benar-benar telah berjalan baik, maka akan kita lakukan uji coba dengan cara memasukkan data input dari master, yang dimana saat ini akan saya coba masukkan data pasien ya. Data pasien ini adalah IP master, no, ini adalah IP master. Kemudian saya akan masuk ke database. Rumah sakit, kemudian masukkan insert info pasien. Kita akan lihat dulu select bintang from pasien. Info
pasien. Di sini, terlihat, user terakhir dengan nama Papi 300, maka saya akan, menambahkan lagi, eee data pasien dengan cara insert, yaitu pasien, nama pasien, alamat pasien, kemudian, eee, jenis dengan ini pasien replika replika 100.000 penanganan Bontan dan jenis kelamin laki-laki. Dan juga, oke, kita akan coba lihat. Oke, di sini. Oke, database, data berhasil ditambahkan. Apakah data ini dapat langsung terreplikasi ke server set? Mari kita buktikan bersama-sama dengan cara kan SSH ke atau remote ke server set. Oke, sudah terlihat. Ini kita sekarang sudah berada pada server set. Baru masuk ke Microsoft Office rumah sakit, select bintang from pasien. Data pasien aplikasi 1000 sudah berada di server aplikasi, yang dimana proses replikasi sudah berjalan dengan baik. uh, dan sudah terbukti. Ini pengujian replikasi juga tadi sudah kita lakukan. Nah, ini merupakan pembuktian bahwa replikasi telah berjalan dengan baik. Pengujian lakukan dengan menambahkan data pada server dan memverifikasi data tersebut apakah sudah tampil secara otomatis pada server set. Dan berdasarkan pengujian data yang pengujian yang telah dilakukan, data dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi basis data berhasil diterapkan. Seluruh tahapan mulai dari persiapan database, konfigurasi master dan slab hingga validasi aplikasi telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, seluruh tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Commit berhasil menyimpan transaksi secara permanen. Rollback berhasil membatalkan transaksi. Checkpoint atau checkpoint memungkinkan rollback secara parsial. Kemudian trigger berjalan sesuai dengan fungsi otomatisnya dan replikasi master slab berhasil dilakukan berhasil disinkronkan. Demikian demonstrasi pelaksanaan praktikum 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hasil praktikum ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih.